الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zarratin alfamara. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Hukum adat ada 4 perkara. Mengikat adanya yang ada, seperti keadaan adanya kenyang dengan adanya makan. Yang kedua, mengikat adanya dengan tiada, seperti keadaan adanya dengan ketiadaan. Yang ketiga, mengikat tiada dengan ada, seperti keadaan tiada hangus dengan adanya air. Yang keempat, mengikat tiada dengan tiada, seperti ketiadaan kenyang dengan ketiadaan makan. Jadi hukum kita belajar ilmu tauhid ini yang perlu kita mengerti dulu. Kemarin itu yang pertama adalah hukum syariat. Yang kedua hukum akal. Yang pertama hukum akal, yang kedua hukum syariat, yang ketiga adalah hukum adat. Jadi 3 perkara ini adalah permulaan kita itu belajar ilmu tauhid. Jadi kita akal, hukum akal kemarin itu ada 3, hukum syariat ada 5. Sekarang adalah hukum adat namanya, hukum adat kebiasaan. Jadi yang pertama kata beliau, hukum adat ini mengikat ada dengan adanya. Artinya ada sebab timbullah musabbabnya tadi. Sebab kita kenyang karena makan. Ini adalah yang pertama. Jadi yaitu keadaan adanya kenyang dengan adanya makan. Artinya ada dengan ada. Amuninya kada kenyang, muninya kenyang kada makan. Nah itu menyalahi adat namanya. Nah itu. Jurang makan enggak pian? Ada makan apa aja sudah kenyang ya. Sudah kenyang, di sarwan kada kenyang, kada makan, sudah kenyang ya. Nah, itu bisa dicurigai itu makannya di rumah, makannya. Jadi ada sebab sesuatu itu, maka timbullah yang musababnya tadi. Jadi kalau kita berusaha misalnya, ya berusaha itu ikhtiar kita. Masalah berhasil dan tidak berhasil urusannya dengan Allah Ta'ala. Tapi kita kerjakan dulu adanya dan berusaha, adanya hasil. Seperti itu. Itu namanya bisa juga kada. Karena itu ada dia. Namanya lah ada dia. Maksudnya kalau kita belajar tauhid ilmu hakikat nih, jangan juga kita tuh belum sampai ke makamnya, ke makam tajrid namanya. Itu kita ini berdiam jadi rumah. Misalnya, itu kulir ngarannya. Lain kita ini. Lain makamnya. Makam kita di asbab. Nah, adalah makam kita ada makamnya di asbab namanya, makam awam namanya. Itu. Jadi ada orang itu mempunyai makam-makam tersendiri di mana dia harus berusaha
ada juga makamnya dengan kada berusaha, rezekinya dijamin dia oleh Allah Ta'ala karena dia masuk ke makam tajrid namanya. Nah itulah, jadi seperti itu. Jadi hukum adat ini kita itu mengerjakan dia sesuai dengan yang ada. Artinya kalau hendak makan, hendak kenyang, makan. Kalau hendak hampir haus, minum. Ada itu. Nah, jadi ada dia. Ini supaya perbandingan dengan kita. Karena banyak kita ini yang mengaku masalah ilmu hakikat, ilmu ma'rifat ini yang menyalahi kada tahu hukum ada dia. Ada dia kita itu. Nah itu. Kalau karena pas andi orang, kalau karena pas punya orang, itu artinya milik Allah Ta'ala sebertaan. Pas karena punya seorang, punya kita sendiri, lalu dihukum makan ke kita, itu kada boleh seperti itu. Itu namanya berpilih-pilih namanya. Kalau hendak sebuku kalian, seperti itu. Tapi mustahil kita ini seperti itulah, mustahil kita seperti itu. Banyak bujur yang seperti itu, orang mengaji yang seperti itulah. Jadi pas karena hendak sembahyang, ini urusannya Allah Ta'ala. Jangan menyuruh aku sembahyang nih. Kalau nya kada menyuruh, kada sembahyang aku ya. Nah itu salah. Itu menyalahi hukum syariat pula. Namanya itu menyalahi hukum syariat. Jadi kita tuh harus mengerti bujur-bujur dulu di masalah hukum syariat, di masalah hukum adat dan hukum akal tadi itu. Seperti itu. Yang kedua kata beliau yaitu mengikat adanya dengan tiadanya seperti keadaan adanya dingin dengan ketiadaannya selimut. Seperti itu. Jadi adanya jersidin, ketiadaan dingin itu kalau ada selimut. Bilanya kada ada selimut, kada dingin. Ya ada dengan tiada. Adanya itu dingin dengan sebab itu adanya ketiadaan selimut. Kalau nya ada selimut kada dingin, bahasanya seperti itu. Ulun guru aja berselimut tetap jadi dingin. Iya, sakalnya demam orangnya. Itu lain penyakitnya adalah itu adat namanya. Mengikat ada tiada dengan ada jersidin. Tiada dengan ada. Contoh jersidin seperti keadaan tiada hangus dengan adanya api. Nah, kita kadang memberi bekas. Contoh seperti Nabi Ibrahim. Ada aja apinya, cuma kadang memberi bekas. Nah, ada juga orang itu makan kada terasa kenyang ada. Nah, berarti kenyang itu pemberian Allah Ta'ala, makhluk juga. Sama dengan rasa. Rasa itu pemberian juga di Allah Ta'ala. Kawan kita merasa nyaman makan iwak panggang, ada kita kada nyaman. Itu rasa namanya. Ada seikung kemanisan, seikung kepahitan. Ada rasa namanya. Bisa jadi artinya adanya itu kada menjadikannya tiada. Jadi mengikat tiada dengan adanya. Adanya gula orang bisa saja kada merasa manis. Nah itu namanya kada memberi bekas namanya. Kada memberi bekas. Nah, sesuatu tadi itulah itu hukum adat. Bisa aja seperti itu. Mengikat tiada dengan tiada jadi ada juga kalau tiada ini kada ada. Itu sudah pasti secara adat. Seperti ketiadaan kenyang dengan ketiadaan seseorang itu makan. Jadi seperti itu. Makanya kadang makan, kadang mau kenyang. Bahasanya itu kan seperti itu. Bahasa kita itu. Amunnya kadang macam asbabnya kadang dikerjakan, kadang mau kenyang. Belajar alim, anak alim, kadang mau belajar, kadang mau alim. Orang guru menunggu ilmu laduni aja, kadang ada beladunian. Mereka kadang belajar. Tidak belajar, maulah dapat ilmu laduni. Ilmu laduni itu kita berilmu dulu, baru diamalkan. Setelah kita diamalkan, baru dapat laduni. Kada bisa kita dapat laduni berdiam di rumah aja, kada bisa dapat laduni. Kada bisa. Nah, itu kada bisa. Amun Allah Ta'ala guru menghendaki ya, bisa aja jadi juga. Bisa jadi. Cuma masalahnya kalau alim di fikih, alim di hukum syariat itu kada bisa kada dibelajar. Amun ilmu rahasia bolehlah. Ilmu sir namanya, ilmu hakikat. Ilmu hakikat itu bisa aja didapat dengan orang bertafakur, musahadah. Itu bisa didapatnya. Ilmu hakikatnya, ilmu hakikat yang diberikan oleh Allah Ta'ala asrar. Kalau benar-benar dia itu ahli di dalam musahadah. Nah untuk musahadah itu untuk musahadah itu kada bisa kita kada belajar ilmu tauhid.
Ulun ini punya musahadah kuat guru Orang belajar tauhid bisa lah. Ada bisa bang belajar tauhidnya. Apanya yang dimusahadahkan? Intinya kita musahadah tuh, yang dimusahadahkan tuh harus ada dan tahu. Pian memusahadahkan misalnya, anggaplah presiden. Kada tahu sifat-sifat presiden, orangnya kada pernah melihat apanya yang dimusahadahkan. Jadi belajar musahadah itu awalnya adalah belajar ilmu tauhid dulu. Kalau kada belajar tauhid kan dapat kita musahadah. Belajar sifat 20 namanya. Ya yang kita pelajari ini nah. Belajar sifat 20 ini. Mengerti kita sifat-sifat Allah Ta'ala. Seperti apa sifat Allah Ta'ala. Baru kita bisa memusahadahkannya. Amunnya kita kada belajar, apa kita memusahadahkannya? Karena mengamalkan ilmu tauhid ini adalah dengan musahadah. Namanya kita masuk kepada ilmu hakikat namanya. Ilmu hakikat. Jadi dengan memusahadahkan ilmu tauhid itu namanya kita masuk ke dalam ilmu hakikat namanya. Artinya karena inti daripada tauhid ini mengisahkan Allah Ta'ala, mentauhidkan apal, mentauhidkan sifat, mentauhidkan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta meyakini bahwasanya tiada ada yang maujud, tiada ada yang ada, tiada ada yang berbuat selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu tumbuh di mana? Di dalam kita belajar ilmu tauhid ini. Nah, mudah-mudahan kita nanti dibukakan Allah Ta'ala, bisa kita memusahadahkan, bisa kita mengamalkan ini ilmu tauhid ini dengan sebenar-benarnya sampai dibukakan Allah Ta'ala futuhat, pengenalan yang sebenar-benarnya pengenalan. Jadi pian ilmu tauhid ini adalah untuk mencapai keyakinan yang hakiki, keyakinan yang sebenarnya apabila diamalkan. Yaitu apa? Dengan mengamalkan ilmu tauhid ini orang akan mencapai ma'rifah secara asbabnya, yaitu mencapai kema'rifahan. Apa itu ma'rifah? Ma'rifah yang sebenarnya adalah kita kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pengenalannya juga. Bukan dengan tauhid kita pelajari ini lagi kada, tetapi dengan pengenalannya juga. Artinya mun pian kenal dengan ulun, ulun surang yang mengenalkan diri ulun dengan pian. Itulah ma'rifah yang sebenarnya. Kalau kita belajar ilmu tauhid ini namanya mengenal. Baru mengenal namanya, mengenal sifatnya, mengenal afalnya, mengenal zatnya. Tapi kalau mencapai ma'rifat itu orangnya seorang yang mengenalkannya dengan dia. Itulah ma'rifat yang kamil namanya. Ma'rifat yang sempurna adalah ketika seseorang itu dikenalkannya dengan sifatnya, yaitu pengenalan yang sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan sifatnya dengan sifatnya, afalnya dengan afalnya, seperti itu. Nah, itu pengenalan yang sempurna, namanya insanul kamil, mukammil namanya. Mudah-mudahan kita bisa lah seperti itu, insyaallah. Mudah-mudahan. Sifat 20 bermula setengah sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu 20 sifat, dan mustahil bagi Allah Ta'ala 20 sifat. Satu yang harus ini kada disebutkanlah. Jadi jarsidin setengah daripada sifat Allah Ta'ala bagi Allah Ta'ala itu yaitu 20 sifat yang wajib, 20 yang mustahil. Ini maksudnya setengah itu bukan berarti Allah Ta'ala itu 20 aja bisa sifat dah. Allah Ta'ala itu tidak mempunyai sifat yang terbatas. Kullu ma yaliku alaihi ta'ala bahwa sifatun lahu. Tiap-tiap sesuatu apapun yang layak bagi Allah Ta'ala itu, maka itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Karim, ialah Al-Manan, Al-Hanan, Al-Ghaffar, itu sifat-sifat Allah Ta'ala. Jadi sebenarnya semuanya itu adalah sifat-sifat Allah Ta'ala. Jadi sifat Allah Ta'ala itu kan terbatas 100 guru aja, yang 100 apa aja. Orang rancang bertanya dengan ulun itu. Sifat kan asma Allah Ta'ala itu aja 99. Yalah War-Rahmanur Rahim, Malikul Qudus, Salamul Mu'minun, Haiminul Ajil Jabbar, takbir sampai As-Sabur. 99 guru yang 100 apa aja? Itu rancang dan diranyakan itulah yang 100 itu apa aja? Ujar gurunya mun anak yang 100 bawa ke rumah kita pastilah ke rumah bawa beras selitar jadi
amas 3 kilo. Berat nak mengetahui yang 100 inilah. Al asma Allah Ta'ala tu kada nang 100, kada lebih daripada 100. Mengetahui yang lebih itu kayak apa? Yaitu bila kita sudah mencapai ma'rifat, maka pian akan mengetahui yang lebih daripada 100. Kenapa? Karena kita apabila sudah mencapai ma'rifat itu, melihat akan keadaan itu sifat, keadaan itu apal, keadaan itu jad, maka seluruh daripada sifat-sifat Allah Ta'ala itu sempurna di jadnya. Jadi kada berbatas lagi sifatnya, karena sempurna. Kita melihat sudah kalau orang itu sudah mencapai ma'rifat. Dalam artian kalau pian hendak tahu yang 100 itu, pian harus sampai wasil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bila wasil itu kada perlu lagi pian melihat sifatnya, karena jadnya nampak, sifatnya nampak, apalnya nampak sempurna sudah. Nah itu. Ya, pakai itu ya, kayak ulun jelaskan lah. Sempurnanya itu. Yang pertama, mudah-mudahan kita diberikan Allah Ta'ala taufik dan hidayah sehingga kita terbuka dalam belajar ilmu tauhid inilah, belajar ilmu tauhid ini. Kita ini sudah tuha dah. Artinya belajar ilmu tauhid ini bukan lagi kita menghafal, tetapi sudah bisa memusahadakannya, sudah bisa meyakinkannya dalam belajar ilmu tauhid ini. Yang pertama, sifat Allah Ta'ala itu yang wajib bagi Allah Ta'ala itu adalah wujud. Ya, wujud artinya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mustahil tiada. Lawanannya itu mustahil tiada. Ujar sidin, lawannya adam artinya tiada. Mustahil ia tiada. Wajib Allah Ta'ala itu ada. Dalilnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Artinya Allah Ta'ala jualah yang menjadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan barang di antara keduanya. Kenapa? Dari wujudnya itulah Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Karena setiap sesuatu itu kada mungkin mawujud kecuali ada zat yang menjadikan. Kayak ini nah misalnya surban ulun lah. Kada ada mungkin surban ulun nih kalau inya kada ada yang menjadikan. Jadi kita harus yakin bahwasanya ini mawujud, tentu ada yang mau menjadikan. Siapa yang menjadikan itu tentu zatnya mawujud. Kada mungkin kada mawujud. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh alam ini ada. Nang di langit, di bumi, barang yang di langit, barang yang di bumi, barang yang di bumi, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, itu kadada muncul, kada mungkin kadada kalau kadada zat yang menjadikan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu harus kita yakini dulu. Setiap sesuatu yang mawujud ini pastilah itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada maksudnya orang yang menjadikan, dan yang mawujud itu, yang menjadikan itu adalah orang yang bersifat mawujud. Ini ada 2 lah persipian harus tahu lah. Bila ditanya orang itulah, wujud itu jurang zat kah sifat kah? Ya lah. Kita ini kan belajar sifat 20. Wujud itu jurang sifat kah zat kah? Wujud itulah sifat kah zat kah? Wujud itu adalah sifat. Kalau inya zat kan perlu lagi dijelaskan, karenanya ada. Wujud itu adalah sifat daripada zat. Zatnya mawujud. Zatnya itu nah sifat mawujud ini zat misalnya. Nah wujud itu ya ini bandanya nih, zatnya nih nah. Itu zatnya namanya wujudnya. Nah tapi kalau wujudnya, nah wujud itu artinya bandanya yang mawujud, adanya mawujudnya itu bandanya ada yang mawujud. Artinya yang menjadikan itu mestilah dia mawujud. Lalu wujud Allah Ta'ala itu seperti apa? Laisa kamitslihi syai'un. Cuma pasti ada. Kita yakini. Mun disamakan, oh Allah Ta'ala itu sama kita berarti. Itu berarti laisa kamitslihi syai'un. Makanya kita belajar sifat 20. Berarti itu. Wujud itu adalah sifat daripada zat yang wajib adanya. Makanya wujud itu adalah zat wajibal wujud. Zat yang wajib adanya. Kada boleh kada adanya. Lalu zatnya seperti apa? Laisa kamitslihi syai'un.
Laisa kamitslihi syai'un. Bagaimana orang itu bisa merasakan zatnya itu ada? Nah, nanti pian di musyahadah, di sifat wujud inilah kita meyakini sampai tajalilah itu wujud tadi pada kenyataan yang wujud tadi. Itu kata-kata ulama, tajali daripada tajalilah yang mawujud itu pada yang mawujud itu. Artinya seluruh alam ini adalah majar kenyataan. Arti majar itu pian harus tahu dulu di dalam ilmu tauhid lah. Majar itu artinya bukti. Bukti adanya Allah Ta'ala yaitu seluruh alam ini. Buktinya Allah Ta'ala itu menandakan adalah wujudnya Allah Ta'ala. Termasuk diri kita. Nah, ini belajar ilmu tauhid ulun naikkanlah sampai kepada musyahadah namanya. Dalam musyahadahnya. Jadi kita harus meyakini dulu kalau memusyahadahkan sifat wujud ini. Harus meyakini bahwasanya seluruh yang ada, zahir, tidak zahir, nampak, tidak nampak, halus, kecil, besar, semuanya yang dilihat dan tidak dilihat, yang didengar, yang mendengar, semuanya ini ada. Mewujud semuanya ini ada. Sebertaan ini adalah sebertaan harus kita yakini. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah Ta'ala menjadikan itu, menjadikannya, dan kita harus yakin. Nah, ini cara musyahadah adalah setiap yang dijadikan oleh Allah Ta'ala itu kada lepas daripada sifatnya Allah Ta'ala, yaitu kudrat, iradat, ilmu, hayatnya Allah Ta'ala. Kada lepas sebertaan ini. Jadi kayak apa musyahadatnya? Kita harus meyakini setiap yang timbul pada diri kita, baik yang nampak ataupun tidak nampak, yang zahir tidak zahir, sebertaan ini dijadikan oleh Allah Ta'ala. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi seluruh yang ada pada diri kita ini telah dijadikan oleh Allah Ta'ala. Telah dijadikan oleh Allah Ta'ala wa ma ta'malun, dan apa yang kita kerjakan. Jadi sesuatu yang akan kita gerakankah, yang sudah kita gerakankah, yang sudah mewujud inilah, yang kada mewujudkah di dalam diri kita inilah, maksudnya kada nampak, itu sudah dijadikan oleh Allah Ta'ala dan ditakluki oleh ilmunya. Jadi kita harus meyakini seluruh yang ada pada diri kita ini nyata, bukti bahwasanya Allah Ta'ala itu menjadikan kita ini. Jadi kita tafakurakan, kita lihati, kita pandang, kita rasakan bahwasanya aku ini kada bisa bergerak, kada bisa berdiam, kada bisa melihat, kada bisa mendengar. Semuaan ini telah dijadikan oleh Allah Ta'ala dan diketahui oleh Allah Ta'ala. Lalu kita musyahadahkan, kita yakini bahwasanya sebertaan ini pada diri kita ini adalah majar kenyataan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita publikakan bahwasanya kita ini asalnya kada mewujud, diadakan oleh Allah Ta'ala menjadi ada. Asalnya kada ada, menjadi ada. Asalnya kada mewujud, menjadi mewujud kita ini. Nah, itu membuktikan bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan kita. Jadi kita harus yakini dulu itu. Nah, yakini bahwasanya keadaan kita ini adalah bukti kenyataan bahwasanya Allah Ta'ala itu ada, menjadikan kita. Asalnya kada ada, menjadi ada. Berarti seluruh yang ada pada diri kita ini kada lain adalah kenyataan majar daripada kenyataan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu kita namanya merasamakan, memasrahkan, mentafakurakan. Mentafakurakannya kayak apa? Yaitu kita menyatakan diri kita ini bahwasanya seluruh daripada diri kita ini yang pertama adalah kadada pada hakikatnya, lalu diadakan oleh Allah Ta'ala. Kita pandanglah gerak dan diam kita seberataan ini, semuanya ini adalah kenyataan daripada sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Lalu bagaimana orang merasa makannya? Nah, lalu orang itu biasa merasa makannya dengan zikir. Dengan zikir illallah, 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 illallah. Artinya menyatakan la mawjuda illallah, la kudrata illallah, la hayata illallah. Terus sifat 7 itu kita panakkan di dalam diri kita supaya kita benar-benar melihat, benar-benar meyakini, benar-benar nanti di dalam kita ini tajalli, nampaklah kebesaran Allah Ta'ala pada diri kita tadi. Jadi kalau orang kada bisa misalnya la ilaha illallah itu dengan nafas orang berzikir tu kuat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kada mau jua timbul, kada mau aja lejat kita ini berzikir, kada mau jua nampak bahwasanya diri kita ini seberataan itu diliputi sifat Allah Ta'ala. Ya seperti tadi berzikirnya dengan menggunakan illallah, 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 illallah.
Itu namanya lah ilallah, ilallah. Arti ilallah itu tiada Tuhan, tiada yang kudrat, tiada yang kuasa, tiada yang berkehendak. Ilallah, ilallah, ilallah. Di hati menyatakan bahwasanya tidak ada yang kudrat, iradat. Ilallah, ilallah, ilallah. Nanti kalau sudah pina yakin dalam hati, akhirnya zikirnya lupa. Allah, 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 Allah. Allah lah yang mewujud, Allah lah yang kuasa. Allah, Allah. Bila timbul di dalam hati kita ini ada sesuatu yang pengakuan dengan kita, mengakui bahwasanya kita yang mewujud, kita yang kudrat, tinggal makan di dalam kalimat Allah, 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 Allah. Sambil dilihati batang tubuh kita nih, sambil dipandang batang tubuh kita nih, sambil diyakinakan batang tubuh kita nih bahwasanya kita ini kadang mewujud. Seluruh yang ada ini seberataan adalah majhar kenyataan daripada kenyataan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengaku Allah taala, janganlah. Ya kita orang banyak mengaku Allah taala, salah. Elas, jangan kayak itu. Amunnya kada bisa pulang itu. Nah, nyar dengan napas dia, dengan napas. Orang ilmu hakikat namanya itu adalah mutu qabla an tamut namanya. Mematikan diri kita sebelum kita mati. Mematikan diri kita secara hakikat. Kita tarik napas kita tarik. Ditahan napas kita tuh sambil dipejamkan mata kita, sama yang kita rasakan bahwasanya aku ini kada mewujud, aku ini kada kuasa, aku ini lemah, aku ini kada berdaya. Seberataan itu rasakan dari darah kita, dari unsur semua dirasakan itu seberataan. Kita gerakkan badan kita rasakan gerak ini semata-mata kehendaknya Allah Ta'ala. Seluruh diri kita ini kada kita rasakan panah hilang di dalam hadrahnya Allah Ta'ala, di dalam kudratnya, di dalam iradatnya, di dalam ayatnya. Kita hilangkan seberataan ini, kita nyatakan ada mewujud kita ini, mati kita ini dalam hakikat sambil ditahan napas tadi. Tapi ingat, akan mengeluarkan. Kalau kalian ingat mengeluarkan, mati wujudan kita. Adalah rasakan itu. Nah, sudah dia hanyut kita, sudah pian rasa nyaman dah. Keluarkan, buka mata pian, Allah. Tarik lagi, Allah, Allah, Allah. Pian pandangi aja diri pian itu. Pian di hati aja diri kita ini, Allah, Allah, sambil menyatakan bahwasanya aku ini kada mewujud, yang mewujud ini adalah majhar kenyataan Allah Ta'ala. Rasakan gerak pian, rasakan diam pian sambil dipusut Allah. Itu kita merasamakan namanya. Kita merasamakan bahwasanya menyatakan diri kita ini benar-benar kada mewujud, kada nyata pada hakikatnya. Seberataan gerak kita, diam kita ini, seberataan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberataan diri kita ini adalah majhar kenyataan Allah Ta'ala. Nah, itu nanti pian akan diberikan namanya futuhat namanya. Futuhat itu terbuka lah namanya basirah pian. Sehingga pian bukan merasakan sifatnya lagi, tetapi pian sudah nyata melihat bahwasanya pian bergerak badiam ini memang benar-benar kenyataan daripada kebesaran sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Mudahan pahamlah. Kada paham kada apa-apa aja bang, kayak memahaminya. Karena kepahaman dalam ilmu hakikat, ilmu tauhid ini diberikan Allah Ta'ala setelah kita mengamalkannya. Ya kita belajar aja. Wujud artinya ada. Pahami Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah allazi, Allah Ta'ala khalaqa, telah menjadikan. Khalaqa itu fi'il madhi, telah menjadikan. Artinya kalau kita belajar secara dalam di alam ajalinya, sebelum alam ini terjadi itu sudah dijadikan oleh Allah Ta'ala. Maksudnya diketahui dengan ilmunya Allah Ta'ala. Kalau kita belajar ilmu hakikat bujur-bujur sampai ke dalam lah, nang bujur-bujur sampai dalam. Artinya alam ini sebelum dia dijahirkan itu di dalam ajalinya Allah Subhanahu wa taala, di dalam masa ajalinya itu sudah diketahui oleh Allah Ta'ala. Seperti pian ini, sebelum rumah jadi itu dalam pikiran pian sudah ada rumah, nak menjadikan rumah. Bahasanya itu seperti itu lah, mustahil mutauhid gitu lah. Cuma maksud ulun itu seperti itu. Ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan alam ini itu sudah ada di dalam ilmunya Allah Ta'ala. Sudah ada di dalam, lalu ditakluki oleh iradatnya Allah Ta'ala, dikehendaki menjadikan, lalu ditakluki kudrat, lalu jadilah ini alam. Padahal alam itu di dalam ilmu Allah Ta'ala
di dalam ilmunya lah, di dalam ilmunya. Sama kita rumah. Rumah itu sebelum jadi kamarnya, isi kamarnya sudah ada di otak kita. Ya lah. Ini kamar anakku, ini di dalam kamar anakku tuh ini. Itu sudah ada di dalamnya. Padahal belum terjadi bahasanya tuh. Nah, seperti itulah Allah Subhanahu wa taala tuh di dalam ajalinya seperti itu. Seluruh alam ini sudah dijadikan oleh Allah Ta'ala di dalam ilmunya Allah Ta'ala. Baik dari penghuninya yang meninggal sampai akhirat nanti sudah ada di dalam ilmunya Allah Ta'ala. Harus kita yakini. Amun Allah Ta'ala isuk aja nyar tahu anak mencabut si anu aja. Itu sama manusia berarti. Allah Ta'ala kadang kayak itu. Jadi alam ini bahasanya tuh seperti ini. Sudah di dalam ilmunya dan dijadikan sudah. Kita ini menjalani aja. Nah, seluruhnya itu sudah ada di dalam ilmunya Allah Ta'ala, iradat kudratnya ditakluki sudah seberataan dari awal dijadikan alam ini dan isi-isinya sampai hari kiamat nanti itu sudah ada. Dalam artian seluruh makhluk yang dijadikan Allah Ta'ala ini sudah ada di dalam ilmunya Allah Ta'ala, baik itu malaikat seberataan. Itu harus kita yakini kalau kita belajar sifat ilmunya. Itu namanya Allahul ladzi khalaqas sama wati wal telah kujadikan jalla Allah Ta'ala langit 7 lapis dan langit dan bumi itu sudah kujadikan di masa ajalinya sudah ditakluki oleh dijadikan ini artinya dijahirkan oleh Allah Ta'ala setelah ditakluki ilmunya iradah kudratnya lalu jadilah seluruh alam ini. Nah, itu terjadi sudah sebenarnya. Jadi kalau pengen belajar kena masalah Nur Muhammad, ampun maaflah, maka seluruh alam ini itu sudah di dalam Nur Muhammad namanya, di dalam nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena awal daripada dijadikan itu daripada seluruh makhluk ini adalah nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari nur itulah terpancar seluruh alam ini. Seluruhnya artinya mulanya nur dijadikan maka seluruh alam itu di dalam nur inilah andakannya. Ibarat ini nur maka seluruh alam itu ada di dalam nur ini. Nah, ibaratnya seperti ini. Nah, kalaunya itu Allah Ta'ala menjadikan nur, sebijian alam ini adalah nur Nabi Muhammad SAW, maka alam itu semuanya adalah seperti air ini, yaitu di dalam nurnya Nabi kita Muhammad SAW. Makanya orang belajar ilmu tauhid ini bisa jadi orang itu musahadahnya lewat nur Nabi kita Muhammad SAW, bukan jalur tauhid namanya. Jadi melalui jalur nur namanya. Orang meyakini bahwasanya seluruh alam ini wa minhu tafarra'al wujuda khalqan ba'da khalqin bima hadatsa wa ma taqaddam. Dari nur Nabi itulah terpancar seluruh yang ada di alam ini seperti lampu ini. Seperti lampu ini. Amunnya kan ada lampu itu kan ada jahir seperti ini. Seperti itulah alam bahasanya itu. Jadi seluruh alam ini adanya itu karena itu nur tadi, nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi. Nah, seluruh yang timbul ini adalah majar kenyataan nur pula. Kalau mengajinya lewat nur Muhammad. Tetapi kalau jalur tauhid, seluruh yang alam ini adalah kenyataan sifat dan afalnya Allah Ta'ala. Nah, karena apa? Karena nur itu pun dijadikan oleh Allah Ta'ala. Makanya nur itu diliputi juga oleh sifat dan afalnya Allah Ta'ala. Karena nur itu makhluknya. Setiap makhluk dijadikan. Jadi dirubah yang tadi asalnya di dalam ilmunya Allah Ta'ala di masa ajalinya dijadikan sebelum dia menjadikan Allah Ta'ala di dalam ilmunya Allah Ta'ala itu Allah Ta'ala sudah mengetahui bahwasanya nur Nabi kita Muhammad itu akan dijadikan dan dari nur itu juga dijadikan seluruh alam ini. Nah, jadi musahadahnya itu di dalam tingkat orang musahadah namanya ada melalui jalur nur Nabi kita Muhammad, ada juga melalui jalur tauhid namanya. Tapi seluruhnya itu walaupun lewat jalur nur tetap nanti panahnya seseorang, tenggelamnya seseorang, ma'rifahnya seseorang itu tetap aja nanti panahnya pada sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Kenapa? Karena nur tadi tetap dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nilainya tetap kada qadim, nilainya tetap adalah muhaddas nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dijadikan. Nah, kita ini adalah majar kenyataan daripada itu nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita belajar lewat nur Muhammad. Tapi kalau belajar lewat tauhid ini adalah kenyataan majar daripada sifat dan afalnya Allah Ta'ala. Jadi kita tinggal meyakini, memasrahkan, merasamakan, meyakinkan
bahwasanya diri kita ini la tataharraku jarrah illa biiznillah. Kada bergerak, kada berdiam, kada bersuara, kada berkijip, kada melihat, kada berdetak jantung kita, kada bergeritik di dalam hati kita illa biiznillah, kecuali bi qudratillah, bi iradatillah, bi aunillah. Sabarataan itu diliputi oleh sifat dan ilmu Allah Ta'ala, diketahui oleh Allah Ta'ala. Waktu kita bergeritik, sedang bergeritik, ketika kita mau bergeritik di dalam hati kita, diketahui oleh Allah Ta'ala. Apalagi yang jahir, ketika kita hendak memandang, sampai kemana pandangan kita, sampai kemana kita memikirkan pandangan, itu sudah di dalam ilmunya Allah Ta'ala. Itulah namanya kita memanakkan diri kita di setiap waktu, di setiap saat, di dalam sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Artinya kada terjadi dengan kita, kada bergerak kita, la Allahu khalaqakum wa ma ta'malun, ditakluki terus, lillahi ma fis samawati ma fil ard. Sabarataan ini miliknya Allah Ta'ala. Zahir kita, batin kita harus kita yakini, kita rasakan, kita mesrakan, benar-benar kita pandang, kita tafakurakan. Lillah, sabarataan ini adalah kepunyaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti tajalilah yang punya tadi. Sebagaimana orang merasa makan, aku ini adalah mirip dengan abahku, aku ini kelakuanku mirip dengan abahku, gerakku mirip dengan abahku, rupaku mirip dengan abahku, sampai dia merasa benar-benar merasa seperti bapaknya sendiri. Nah, itu namanya mesra nanti sudah. Kalau seperti itu, mudah-mudahan kita sebenarnya dibukakan Allah Ta'ala futuhatlah, dibukakan pintu ma'rifah untuk kita sebenar-benar mengenal dengan sebenar-benar pengenalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap diri kita. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sampai ya Rabbi bil Mustafa balagh maqasidana wa bir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balagh maqasidana bir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balagh maqasidana wa bir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya bi husnil khatimah, ya Allah biha, Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ampun, maaf, minta maaf.